Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi di Segala Satu Channel. Hari ini Segala Satu Channel di dalam acara BOP Kelas. Di BOP Kelas kali ini, teman-teman, kita akan membahas mengenai status burung yang hampir punah. Status burung yang hampir punah diatur dalam lembaga, yaitu nama lembaganya IUCN. Nah, IUCN itu apa? IUCN adalah International Union for Conservation of Nature. Jadi IUCN ini adalah lembaga yang mendedikasikan dirinya untuk mengatur status hewan-hewan yang hampir punah. Dia mengklasifikasikan dalam istilah-istilahnya pembagian-pembagian untuk hewan-hewan yang hampir punah. Layar di samping saya ini, nanti di sini bakalan ditampilkan beberapa kode-kode atau istilah-istilah dari IUCN untuk mengenai kategori-kategori kepunahan. Oke, nih lihat di samping. Nah, teman-teman bisa dilihat di samping saya ini ada istilah-istilah dari daftar IUCN. Daftar IUCN ini sudah dibakukan oleh seluruh dunia kayaknya. Jadi yang pertama adalah EX atau punah atau extinct. Oke, bahasa Inggrisnya tak baca sorangan lah. Artinya punah. Berarti hewannya pernah diketahui tapi sudah tidak ada di muka bumi ini. Dalam artian tinggal fosil atau tinggal sejarah, tinggal cerita. Ya contohnya seperti dinosaurus lah. Dinosaurus kan cerita doang, fosil dan yang lain-lain. Tapi ya sampai sekarang juga belum pernah lihat dinosaurus hidup kecuali komodo. Mungkin kalau komodo itu masuknya kategori dinosaurus, ya berarti itu masih hidup tuh dinosaurus. Buaya menurutnya, tapi dinosaurus kan punah. Yang kedua ada EW atau EW. Statusnya adalah E dan W ini atau EW ini statusnya diketahui terancam punah dan ada wujudnya, si hewannya itu masih ada, tetapi hanya ada di konservasi, sudah tidak ada di alam liar. Berarti ini sangat rentan sekali nih, tinggi sekali nih. Kalau di konservasi sudah punah, ya udah wassalam. Mungkin kalau contohnya mah badak putih lah, badak putih yang dulu di Afrika, kalau nggak salah di Uganda atau di mana lah, saya juga kurang inget nih. Yang jelas badak putih tuh itu hanya ada di perlindungan konservasi negara tersebut. Yang ketiga adalah CR nih, tapi bukan CR7 ya, bukan CR7 ini mah. CR artinya adalah tingkat kepunahan tinggi nih. CR tingkat kepunahan tinggi di alam liar. Nah, jadi ini statusnya seperti hewan-hewan yang sangat dilindungi, sangat-sangat dilindungi oleh negara tersebut atau IUCN ini. Contohnya seperti kalau di Indonesia ini lang Jawa lah, contohnya kayak lang Jawa, terus pesut, ikan pesut mahakam nemerenan tah. Tahu guys, sarwa dilindungi, sama itu juga dilindungi. Sangat tinggi sekali itu resikonya kepunahan di alam liar untuk kategori ini. Nah, untuk yang keempat ini adalah E dan N kodenya. E dan N. E dan N ini terancam kepunahan, baik itu di alam liar ataupun di konservasi itu tersebut. Nah, kalau IN ini, nah baru resiko tinggi di alam liar, resiko tinggi di dalam konservasi juga. Jadi dua-duanya beresiko nih. Oh, yang tadi juga sama sih, mirip-mirip lah ini mah. Untuk selanjutnya nih, yang kelima ada VU atau VU. Nah, artinya itu rentan, beresiko tinggi mengalami kepunahan di alam liar. Ada juga kategori yang keenam ini NT. NT aneh, bukan NT aneh ya. NT. NT ini terancam punah dalam waktu dekat. Berarti sedikit lagi nih mengalami kepunahan nih. Contoh-contohnya mungkin yang
sekarang ini kayak badak Jawa lah. Badak Jawa nih udah mulai sedikit nih. Nah, untuk yang ketujuh ini agak mending nih. Kodenya adalah LC. Nah, LC ini low risk atau resikonya kecil, berarti memiliki resiko kepunahan yang sangat rendah, tapi kalau dibiarkan begitu saja pasti mengalami resiko yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Untuk nomor yang selanjutnya adalah DD, lock of death. Lock of death ini artinya dia kurang data, bukan kurang pergaulan ya, kurang data. Jadi datanya tidak bisa disimpulkan untuk menilai suatu spesies akan mengalami kepunahan, karena datanya tidak mencukupi untuk menilai si hewan ini akan punah. DD kodenya. Yang selanjutnya adalah NE. Nah, NE ini penilaian yang belum dievaluasi dari secara keseluruhan. Belum dievaluasi secara keseluruhan termasuk kriteria dari hewan yang akan punah tersebut. Jadi bisa mendekati kepunahan atau terancam atau beresiko atau mungkin bahkan statusnya normal-normal saja dan tidak mengkhawatirkan. Ini yang terakhir nih untuk kode dari IUCN. Istilah-istilah IUCN ini teman-teman bisa pahami karena apabila membaca artikel-artikel tentang hewan-hewan yang hampir punah atau dalam masuk konservasi perlindungan dalam satu negara, nah biasanya istilah-istilah inilah yang muncul di status hewan yang akan ditampilkan. Nah, biasanya, nah seperti ini nih contohnya nih. Nah, contohnya seperti itu, ada kode-kodenya. Pasti dilingkari warna orange atau coklat. Nah, masuk kata kriteria mana nih si hewan ini nih. Nah, buat teman-teman yang sudah mengetahui istilah-istilah dari IUCN, jangan lupa dipedomani dan mungkin teman-teman bisa membagikan ke rekan-rekan yang lain untuk lebih mengetahui status dan istilah-istilah dari IUCN. Agar ya tuh bodoh-bodoh ting lah gitu, pasti tanya ini levelnya apa, istilahnya apa, kategorinya apa. Nah, mungkin teman-teman bisa membagikan video ini untuk ke teman-teman yang lain jika bermanfaat. Spesies-spesies yang dikategorikan merah menurut data IUCN ini menjadi 9 kriteria klasifikasi. Nah, 9 kriteria klasifikasi ini yang tadi saya sebutkan nih. Nah, 9 data ini bisa dijadikan acuan atau pedoman buat kita semua untuk mengetahui status apa nih hewan yang kita miliki, atau mungkin hewan yang ada di kebun binatang atau di konservasi atau di tempat-tempat yang lainnya. Oke teman-teman, itulah pembahasan singkat mengenai istilah-istilah dari IUCN yang menjadi lembaga untuk konservasi hewan-hewan yang rentan akan kepunahan. Oke teman-teman, BOP kelas hari ini cukup sekian untuk penjelasan dari data IUCN dan IUCN-nya itu sendiri apa. Untuk teman-teman yang menyukai konten ini, jangan lupa teman-teman, kalau teman-teman menyukai acara ini, jangan lupa like, subscribe, komen-komen, dan jangan lupa share. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. BOP kelas selanjutnya kita akan membahas kriteria-kriteria hewan, pembagian-pembagian ordo, klasifikasi, genus, filum dan lain sebagainya. Nanti akan dibahas di BOP kelas season kedua. Dadah. Sampai ketemu di BOP kelas selanjutnya. Karena ini kelas kamu.